Dalam budidaya tanaman cabai ada beberapa hal ataupun beberapa faktor yang harus kita pahami di saat budidaya tanaman cabai itu dilakukan di musim penghujan. Yang pertama adalah bagaimana tata cara mengatur jarak antar bedengan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana tata cara mengatur jarak antar tanaman. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana agar genangan air itu bisa tidak mengandap di satu tempat, tapi air itu mengalir walaupun kondisi air itu setiap harinya itu ada, insya Allah tidak masalah. Kemudian sirkulasi udara itu pun harus bisa keluar masuk teman-teman. Jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe. Jika video tidak bermanfaat silahkan di skip saja teman-teman, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu apa yang saya bagikan bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman semua bagaimana tata cara mengantisipasi datangnya jamur. Ini simple, mudah dilakukan. Jika ada genangan air seperti ini, nanti akan saya jelaskan semua. Kemudian tanaman cabai ini tumbuh secara subur. Walaupun tanaman cabai ini adalah bekas tumpang sari dengan tanaman semangka, ini buah-buah yang pertama pun juga pada nempel semua, sama sekali tidak ada yang rontok. Kemudian jangan takut dengan genangan air yang ada di parit teman-teman semua. Yang terpenting adalah usahakan walaupun genangan air ini seperti ini, usahakan air itu bisa mengalir. Nanti tidak akan terjadi apa-apa pada tanaman cabai. Seperti yang teman-teman lihat di tanaman cabai kami ini, sama sekali tidak ada yang layu. Kemudian yang kedua adalah ini solusi buat teman-teman semua, dan saya pun juga sudah berulang kali mencoba. Taburkan kapur dolomit itu di sininya teman-teman, bisa di sini, terus kemudian bisa di tengah-tengah situ. Jadi untuk satu pohon ini sekitar 1 sendok makan, dan ini buah-buahnya. Kemudian kurangi daun-daun yang ada di bawah sini. Ini harus dibersihkan. Tujuannya apa? Jika ada jamur yang menyerang dari ataupun patogen yang dibawa oleh air tersebut, tidak mengenai daun seperti ini. Kemudian perakaran seperti ini. Jadi usahakan, kadang-kadang teman-teman menjepit plastik mulusanya itu pas di akar. Jadi isinya di sini, agar di sini sirkulasi udara bisa masuk teman-teman. Jadi kalau mau tutup di sininya. Itu kebanyakan yang saya lihat di tanaman cabai teman-teman semua itu, jepitnya itu pas di tanaman pohon cabainya sini. Jadi jangan dilempengin. Jadi usahakan jauh dari sini. Ini bisa kebuka. Ini walaupun di sini sudah becek, tapi di sininya tanahnya ini hanya basah aja teman-teman. Ini hanya basah, tidak terlalu lembab. Jadi intinya layu itu di samping terjadi karena jamur, kemudian juga bisa
terjadi karena perakarannya itu terendam air. Makanya di musim penghujan usahakan tinggi bedengan itu minimal 40 cm teman-teman, itu minimalnya. Dan ini seperti yang teman-teman lihat nih, buahnya sangat banyak sekali, kemudian calon bunganya pun bermunculan. Ini walaupun yang jatuh ini teman-teman, ini bukan bunga yang jatuh, tapi ini kelopak bunga ini yang jatuh kemudian menjadi buah. Jadi intinya seperti itu. Kemudian untuk kondisi tanamannya, ini ada sebagian yang buahnya sudah sangat lebat sekali, buahnya sangat banyak sekali. Jadi yang pertumbuhannya agak terlambat, ini malah buahnya sudah banyak sekali. Tapi pertumbuhannya yang subur itu baru mengeluarkan buah, kemudian daunnya sangat hijau sekali seperti yang teman-teman lihat. Jadi itu tip-tip dari kami. Kemudian jangan sekali-kali melakukan pengocoran menggunakan pupuk urea ataupun ZA, terkecuali pupuk NPK. Ada P-nya, ada N-nya, kemudian juga ada K-nya. Karena walaupun tanaman seperti ini, tunas cabang ini masih membutuhkan unsur nitrogen untuk membantu munculnya tunas-tunas baru di sini. Jika nitrogen itu diberhentikan di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, biasanya nanti setelah ini dipetik semua, biasanya baru mengeluarkan tunas cabang. Maka dari itu, di saat tanaman cabai sudah berbuah seperti ini, unsur nitrogen pun juga harus diberikan, tapi harus diimbangi dengan P dan juga K-nya teman-teman. Jadi unsur P dan K juga masih harus diberikan. Ini bunga-bunganya sama sekali tidak ada rontok. Ini yang varietas cabai kaliber teman-teman. Alhamdulillah ini kemarin secara prediksi usianya sudah 90 hari, tapi ternyata saya pindah tanamnya itu tanggal 29 Agustus. Dan teman-teman juga bisa membedakan jika tanaman cabai di musim penghujan daunnya pada pecah seperti ini bukan masalah kekurangan unsur nitrogen ataupun kekurangan unsur P-nya, tapi teman-teman juga harus lihat pecahnya ini karena apa, ada keriting apa tidak. Kemudian yang kedua adalah lihat daunnya. Kalau daun sudah hijau seperti ini, otomatis tanaman cabai itu tidak kekurangan pupuk, intinya seperti itu, ataupun unsur hara. Jadi jangan sekali-kali langsung dilakukan pemupukan, tapi diteliti dulu sebelum melakukan penyempraian. Kemudian pemupukan itu dilihat kondisi tanamannya dulu, apakah tanaman itu sudah subur, karena tanaman yang terlalu subur itu juga sangat rentan sekali terkena penyakit, terkena jamur, dan juga terkena layu fusarium. Ini perbandingannya. Ini yang pertumbuhannya agak lambat, tapi buah dan bunganya bisa dilihat sama sekali tidak ada yang jatuh. Ini kelopaknya bukan bunganya teman-teman, ini kelopaknya, jadi buah. Dan yang ini yang subur, ini juga buahnya juga sudah mulai banyak lagi teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi jamur, yang terpenting adalah ini dikurangin, daun-daun seperti ini dikurangi teman-teman. Insya Allah tanaman teman-teman aman semua. Karena apa? Saya lahan ini cuma ada 3 teman, 1, kemudian 2, terus yang satunya lagi di sana yang kemarin baru proses lahan, terus 1 lagi di sebelah sana yang kemarin selalu saya lakukan pemetikan. Jadi itu berulang-ulang untuk tanaman cabai, kemudian tumpang sari semua. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa mengatur jarak tanam, kemudian pergantian jarak tanam ini pun juga harus dirubah. Misalnya seperti ini, jika teman-teman mau memproses lahan bekas tanpa melakukan proses lahannya, usahakan biasanya tanam di sini nih, pindah tanamnya, kemudian ini lubang pemupukan di fase vegetatif. Kemudian kalau saya fase generatif, biasanya lubang pemupukan di tengah-tengah. Jadi 1 sendok itu untuk 4 tanaman. Nah kalau mau dipergunakan lagi, usahakan pindah tanaman di tempat pemupukan sini. Ini kondisi tanamannya, figurnya sangat tinggi sekali teman-teman. Ini hampir serempak ini, dan ini buah-buahnya sudah bermunculan. Ini calon bunga-bunganya pun juga sudah bermunculan. Jadi untuk menilai ini airnya teman-teman, ini karena sudah ada pondasi, jadi emang pembuangan air sangat sulit sekali. Yang terpenting teman-teman bisa mengarahkan air itu jangan sampai menggenangi. Kalau air seperti ini masih mengalir, insya Allah aman, karena saya sudah mencoba itu sampai 4 periode. Kebetulan kami budidaya tanaman cabai itu di kota hujan di daerah Bogor, jadi sama sekali bisa dihitung hampir tidak ada musim kemarau. Walaupun ke hujan biasanya itu pun hanya hitungan
bulan teman-teman, nggak sampai 6 bulan 7 bulan. Baru kemarin saja itu kemaraunya agak panjang. Dan ini kondisi buah-buahnya teman-teman bisa lihat, alhamdulillah buah-buahnya sangat banyak sekali. Dan kemarin juga sudah saya lakukan pemetikan yang pertama, alhamdulillah dapat 2 kilo teman-teman. Kemudian ini ada yang kuning satu teman-teman, ini kuning satu. Jika tanaman daunnya kuning seperti ini jangan takut, yang penting masih mengeluarkan buah. Terkecuali kalau tanaman ini layu, itu yang harus dipertimbangkan, harus diperhatikan, harus dirawat secara rutin. Kemudian apakah kuningnya itu dari layu, kemudian juga harus diantisipasi bagaimana tata cara memberikan pupuk agar tanaman cabai itu tidak terkena jamur sehingga membuat tanaman cabai itu terjadi layu. Ini kondisinya. Ini walaupun daun seperti ini pecahnya karena air hujan. Yang sering saya bilang, air hujan itu mengandung unsur N, tapi berupa nitrat kalau tidak salah. Kalau salah mohon diralat teman-teman, karena saya pun juga bukan ahli di bidang pertanian, tapi saya pun juga baru belajar. Ini buah-buahnya teman-teman bisa lihat, sama sekali tidak ada yang rontok. Tuh buah-buahnya. Kondisi tanamannya subur, dan ini hasil penyempraian kemarin menggunakan Kalinet, kemudian Mordenfol. Mordenfol masih saya berikan di saat tanaman cabai saya masuki fase generatif untuk memancing ataupun merangsang munculnya bunga-bunga seperti ini. Ini bunga ini tetap jadi, kalau nggak jadi biasanya dia sebelum mekar ini sudah jatuh teman-teman. Ini alhamdulillah tanamannya subur, kemudian juga teman-teman bisa lihat sendiri, ini yang pertumbuhannya kurang subur saja, ini buahnya teman-teman bisa lihat. Ini tata cara untuk mengantisipasi datang jamur walaupun genangan air seperti ini. Kemarin juga ada yang memprediksi, katanya jika air seperti itu tanaman cabainya tidak akan berhasil, tapi semua itu terbantahkan dengan hasil tanaman kami. Jadi saya tidak pernah takut jika tanaman itu tergenangi air seperti ini, karena untuk tanaman cabai sendiri asal pembentukan gawangnya kemudian tinggi bedengannya itu sesuai ataupun ideal, biasanya aman jika walaupun ada genangan air seperti ini. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Tidak ada niat dari kami sedikit pun untuk menggurui teman-teman semua, karena saya pun juga masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.